Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh sekali lagi belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Ayub pasal yang ke-8 ayat 5 sampai ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Saudara, ada ayat-ayat Alkitab yang ketika kita membacanya memang terdengar sangat rohani, memberi pengharapan, menjanjikan pemulihan. Dan ayat yang tadi kita baca bersama-sama adalah salah satunya dari Ayub 8 ayat 5 sampai 7. Tahukah setiap dari kita bahwa bagi Ayub kata-kata ini itu tidak menenangkan. Bukan karena ayatnya salah, tapi karena ayat ini diucapkan di tengah luka yang belum berhenti, di mana dia masih bergumul dengan segala penderitaan yang tidak dia pahami. Tapi Bildad sahabat Ayub berbicara dengan penuh keyakinan, memberikan suatu formula yang seharusnya pasti akan terjadi. Ia percaya bahwa Allah selalu bekerja dengan pola yang rapi. Orang benar diberkati, orang yang salah itu pasti akan menderita. Maka ketika melihat Ayub hancur, dia menyimpulkan dengan sederhana, pasti ada yang salah. Kamu di luar kelihatan salah, tapi mungkin ada dosa-dosa yang belum kamu bereskan. Tapi kalau misalnya kita lihat apa yang Ayub alami, dan ketika Ayub setelah menderita, Ayub memang bukan sedang menjauh dari Allah, tapi dia sedang berteriak kepada Allah. Itu adalah pergumulan yang biasa saja, pergumulan yang wajar ketika kita mengalami penderitaan. Dan begitu juga dengan setiap dari kita. Kita mungkin juga pernah berada dalam posisi Ayub. Kita berdoa, tapi keadaan tidak berubah. Kita mencari Tuhan, tapi hidup tetap berat. Lalu datanglah kalimat-kalimat yang terdengar rohani. Kamu kurang sungguh-sungguh mungkin. Atau mungkin ada doa yang belum dibereskan. Sudah percaya sama Tuhan, berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Tanpa sadar kita diajak untuk percaya bahwa penderitaan, kalau kamu itu ada masalah, berarti kamu itu ada hal yang gak beres di hadapan Tuhan. Padahal kalau misalnya kita lihat kitab Ayub, maka kitab Ayub mengajarkan suatu hal yang lebih dalam. Bagaimana penderitaan itu tidak selalu membutuhkan penjelasan. Penderitaan yang paling penting adalah bisa melihat kehadiran Allah dalam penderitaan tersebut. Bahkan di akhir kitab kita melihat bahwa Allah memang memulihkan Ayub. Namun bukan karena Ayub berhasil memenuhi formula tertentu, rumus kehidupan tertentu. Kita melihat bagaimana pemulihan itu datang setelah Ayub berjumpa dengan Allah. Dan kalau kita lihat bukan dengan jawaban, Allah tidak kasih jawaban, tidak kasih alasan. Tapi Allah menunjukkan bahwa aku ada, aku tidak pernah meninggalkanmu. Hari ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan satu pertanyaan. Bukan bagaimana supaya hidupku ini tuh cepat dipulihkan, tapi di tengah hidup yang belum pulih, apakah kita masih mau tinggal bersama dengan Allah? Apakah kita sadar bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan setiap dari kita? Karena iman yang sejati bukan cuma percaya bahwa Tuhan itu bisa mengubah keadaan hidup kita, tapi percaya bahwa Tuhan tetap hadir bahkan ketika keadaan belum berubah. Hari ini ketika kita menjalani kehidupan setiap dari kita, apapun kondisi hidup kita saat ini, jangan cari solusinya dulu, tapi cari Tuhan, datang kepada Tuhan. Karena Dia ada, Dia dekat, dan Dia tidak pernah meninggalkan setiap dari kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, tolong mampukan setiap dari kami dalam menjalani dinamika kehidupan kami, untuk tidak selalu hanya mencari solusi, mencari penyelesaian atas permasalahan yang kami hadapi. Tapi terlebih dahulu yang paling penting, kami mau datang kepadamu. Karena percuma kami menemukan berbagai macam solusi kalau tidak berada di bawah pimpinanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.